episode perdana Bincang Santai Statistik. Yeay. Di episode perdana kali ini kita akan bahas yang lagi hangat ini. Apaan tuh? Nah, kemarin di tanggal 28 Februari kita baru liris namanya pertumbuhan ekonomi ataupun PDRB. Umi tahu nggak apa itu PDRB? Nah itu Nah, itu apa, Mi? agak zong gitu bang. Zong. Oh, Iya, nah jadi biar program. kita lebih paham apa itu PDRB, kita sudah mendatangkan tamu langsung spesial pakarnya. Dari mana, Mi? Ahli nih. Ahli. Oh. Ahlinya ahli core of the core. Oh. Yang dari Perentak itu. Iyo, yang dari Perentak. Oh. Siapa, Mi? Kita panggil Kita Belanda. panggil. Panggil nih. Kami buka jurus dulu Iya. ya. Udah. Gimana sih jurusnya? Bang bukannya abang. Yaudah, Mi, kita panggil sama saya ya. Pak Kuswan Gunanto. Kenapa? Kenapa tadi dari Perentak nih, Mas? Iya betul. Ngelewatin Muara Emat tadi. Wih. Oh enggak ya? Salah ya? Salah. Salah. Nah, ada apa nih? Kok tiba-tiba manggil dari tempat peristirahatan? Ini nih. Sebelumnya saya manggilnya Mas, Pak, Kak, atau Abang gitu. Apa? Mas aja lah ya. Oke. Biar kelihatan muda. Oh siap, boleh. Jadi kita kedatangan tamu langsung Bapak Kepala BPS Kabupaten Merangin, ada Mas Kuswan Gunanto yang akan menjelaskan ke kita terkait apa itu PDRB. PDRB. Iya. Nah, terus apa yang ditanyain? Nah ini, saya kan sebagai orang awam nih Mas. Apa itu? PDRB itu apa sih? Sekolahnya dulu jurusan apa ya? Kalau boleh tahu. Siapa namanya Kak siapa? Kak Umi. Umi. Sama Kak Kak Boi. Kak Boi. Boi. Kak Boi. Kak Bumi. Kak Bumi. Kak Bumi. Nah, pertama dulu, saya tanya sekolahnya dulu apa sekolahnya? Kak. STIS sih. Statistik. Ya, bukan. Saya jurusan komputasi. Kami sosial kependudukan. Dudukan ya. Kependudukan. Memang yang temanya sekarang ini tema tentang PDRB ya. PDRB itu banyak dikenal di dunia ekonomi. Mungkin teman-teman atau adik atau pemirsa semuanya tahu. Pertama kita recall ya, ada sebelum bicara tentang PDRB, kita bicara tentang teori pembangunan ekonomi atau teori ekonomi pembangunan. Mungkin ada penonton, ada yang anak ekonomi? Oh tidak. Masa dari segini banyak ada sih. Jadi ekonomi itu ya, di dalam teori ekonomi itu ada beberapa paradigma. Ada paradigma lama dan ada paradigma baru. Paradigma lama itu menyatakan bahwasanya untuk mengukur kemajuan suatu daerah perekonomian itu digunakan pertumbuhan ekonomi. Jadi singkatnya PDRB itu untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Jadi PDRB itu sebagai alat untuk mengukur pertumbuhan perekonomian. Betul, tapi itu versi paradigma lama. Semakin ke sini teman-teman semua mungkin sudah tahu ya, ada paradigma baru. Paradigma baru itu untuk mengukur kemajuan ekonomi suatu daerah tidak hanya dari PDRB, tapi ada multidimensi. Di situ ada dimensi perubahan sosiokultural, perubahan institusi. Tapi sama baiknya dengan percepatan pertumbuhan ekonomi juga terkait dengan penghapusan kemiskinannya. Oh, iya. Kalau sosial ada itu kemiskinan, kemudian ada ketimpangan dan sebagainya, itu harusnya sama antara pertumbuhan ekonomi dan hal-hal yang tadi. Apalagi kira-kira? Nah, kalau secara umum nih kami udah kenal nih Mas dengan ekonomi. Kalau nantinya, kalau seandainya ada PDRB, manfaatnya apa sih Mas untuk pemerintah? Atau secara umum? Oke. Mungkin tadi saya kelewat ya, ada kelewat terkait dengan pernah dengar PDRB itu singkatannya tahu nggak? Tadi ngomongin PDRB Oh tadi iya ya. benar. Apa singkatannya? Kami mau nebak. Apa? Produk domestik regional bruto. Nah betul. Cakep. Tepuk tangan.
PDRB. Tapi di nasional tuh nggak ada PDRB loh. Adanya cuma di daerah, di provinsi dan di kabupaten. Teman-teman semuanya kalau dibaca di Indonesia itu di surat kabar nasional nggak ada PDRB, adanya PDB. Produk domestik bruto. Tapi memang kalau ada R-nya itu kaitannya sama provinsi maupun kabupaten. Kemudian mengacu ke apa manfaatnya ya? Manfaatnya tadi di awal tadi sudah saya bilang ya. Pertama, manfaatnya itu pengen mengetahui ekonomi suatu daerah itu seperti apa. Kemudian kalau kita bandingkan antar waktu dengan antara PDRB tadi, kita tahu nih kemajuan ekonomi dari 1 tahun ini dengan tahun yang lalu seperti apa. Kemudian dikaitkan dengan antar wilayah, PDRB itu kan bukannya dihitung di, maaf ya, tidak dihitung hanya satu tempat, seluruh Indonesia dihitung. Kalau kita bandingkan 2 daerah atau beberapa daerah antar wilayah misalnya, maka akan kita bisa peroleh perbandingan ekonomi antar daerah itu. Ada juga, ini kira-kira kenapa? Masih nyambung ya? Masih aman, Mas. Jadi kalau di masing-masing tadi di daerah itu kan kita bandingkan antar wilayah itu. Kita juga bisa melihat blocking atau stratifikasi dari daerah-daerah itu. Apakah daerah itu pertanian, apakah daerah itu industri misalnya, itu kita bisa kelompok-kelompokkan nantinya di setiap antar daerah. Itu tadi yang ketiga. Yang keempat, otomatis salah satu yang paling penting itu teman-teman semuanya dan Bu I dan Kak Umi terkait dengan PDRB digunakan sebagai alat untuk apa itu alokasi DAU dan sebagainya, untuk pengambilan kebijakan seperti itu. Itu manfaatnya tentang PDRB kira-kira jelas. Oke, berarti nanti dalam dana alokasi umum, dana alokasi khusus yang dilakukan oleh pemerintah itu salah satu penimbangnya dari PDRB berarti ya, Mas? Betul. Tapi tidak hanya PDRB saja ya, itu salah satu. Makanya saya bilang salah satu. Ya, ada jumlah penduduk, ada IKK, ada IPM dan lain sebagainya. Oke, nah sebegitu pentingnya PDRB nih Mas, tapi kayaknya ini kadang kalau nyari data PDRB itu gimana sih Mas? Kalau kita mau biar mudah gitu, kalau apa bisa diakses semua orang atau gimana gitu cara perolehnya gitu? Kakak berdua kan dari BPS ya? Nah bener. Tadi udah ngomong ya? Iya benar. Bahwasanya di BPS itu ada di kantor nanti di Bukit Keramat ya. Iya. Kita ini lokasinya di Bukit Keramat teman-teman semuanya. Itu bisa datang langsung ke BPS. Jadi dari jembatan itu naik ke atas, di situ ada PST ketemu Kak Ica. Oh, Kak Ica. Foto Ica ada di sini ya. Ica di sini. Nanti ada foto Kak Ica di sini. Jadi nanti temuin dia, nanti tanya-tanya tentang PDRB di situ. Tapi kalau nggak sempat datang ke Bukit Keramat, bisa di-download di website kita. Alamat websitenya Kak Umi? Ini. Apa itu? meranginkap.bps.go.id. Nah, itu betul. Jadi download saja di situ, buka website, ada publikasinya, ada tabel-tabelnya juga. Mau angkanya dari 5 tahun ke belakang juga ada tuh. Tinggal gampang pokoknya dan gratis tuh. Oh, gratis itu yang penting, gratis. Nah, kayaknya kalau sahabat data di rumah, dimanapun berada, kalau kita PDRB kulitnya tadi kita udah tahu nih, tapi sekarang kayaknya kita pengen tahu nih Mas, lebih dalam, kulit lebih dalam PDRB di Merangin. Nah, kira-kira gambar umum PDRB Merangin ini kisarannya, besarannya berapa nih Mas? Untuk di tahun 2023? Tebak-tebak deh, Kak Umi, tebak kira-kira berapa? Ini dalam rupiah. Iya. 50 triliun. Iya, kebanyakan. Itu 2 tahun. Jadi untuk kemarin kita sudah upload di website kita, datanya sudah kita rilis. Angkanya itu 22,5 triliun rupiah. Oh my god! Wow! Artinya di Merangin itu terjadi penambahan ekonomi atau kegiatan ekonomi sebanyak 22 triliun di dalam 1 tahun kemarin. 1 tahun udah 22 triliun. Betul. Kalau kami beli permen karet, kayaknya kita lengket-lengket lah di Merangin ini. Iyo, penduduk semerangin ini. Oke Mas, terus gimana Mas? Ya gini lah, para gampangnya gini nih. Besarnya nilai PDRB itu ya, kalau bayangin nanti ketemu di tulisan nih, angka PDRB-nya sekian triliun. Itu adalah gambaran tadi, besarnya ekonomi suatu daerah. Misalnya nanti Kak Umi atau Kak Boy pindah, dimutasi misalnya ke mana? Maluku. Ke Maluku Utara misalnya. Boleh. Ke Maluku Utara, Kak Boy dijadiin kepala di Ternate misalnya.
pasti bingung. Ternate itu sebesar apa sih gitu ya? Lihat saja di data websitenya, cek PDRB-nya berapa. PDRB di sana berapa triliun atau berapa miliar? Nanti bandingkan. Kalau Merangin itu 22 triliun, di Ternate 18 triliun misalnya, oh berarti Ternate itu lebih kecil dibandingkan Merangin. Seperti itu. Gambarnya kayak gitu. Itu cara gampangnya. Mungkin itu cara sederhananya lah untuk melihat besaran PDRB tadi. Terus untuk kota Jambi sendiri, untuk di provinsi Jambi ya, bahwasanya PDRB Merangin itu nilainya nomor 7 di antara kabupaten kota yang lain. Bisa ditebak kira-kira mana yang lebih kecil dari Merangin? Mungkin tadi kan sudah saya bilang. Bayangkan saja bahwa imajinasi kita kota itu ekonominya berdasarkan PDRB. Kira-kira kita nomor 7, berarti ada 4 lagi. Mana kira-kira? Sungai Penuh, karena dia kecil, kok luas. Ya, saya juga bisa dari Sungai Penuh ya. Oke betul, Sungai Penuh. Mana lagi? Kalau kami lihat dari luas wilayah mungkin Mas, dilihat dari salah satu indikasi. Kayaknya tetangga deh Mas, Sarolangun. Sarolangun ya, itu beda tipis. Jadi teman-teman semuanya ya, kita itu nomor 7. Yang lebih kecil dari kita itu ada Sarolangun, Tebo, Sungai Penuh sama Kerinci. Benar Pak Umi sama Ayu, dua-duanya benar. Oke. Nah, tapi nih Mas, kan kalau saya lihat nih di Merangin dalam angka itu laju pertumbuhan provinsi Jambi lebih kecil atau di bawah dari